Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Akan Mari bacakan suasana asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Taurus. Ini untuk melihat energi saat sekarang atau energi dalam waktu dekat hubungan Taurus dengan pasangan sahnya. Namun seperti biasa, sebelum memulai mari selalu ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai situasi antara Taurus dengan pasangan asmaranya. Nah, jadi sepertinya yang tadinya di sini tuh Taurus kayaknya mau berkomitmen nih. Oh, aku bersama dengan pasangan sahku ini akan membangun masa depan seperti apa yang aku maui. Udah deh, aku pilih dia menjadi kekasihku. Aku pilih dia menjadi pasanganku. Aku pilih dia menjadi istriku. Aku pilih dia sebagai suamiku gitu ya. Nah, jadi kayak konsep masa depannya Taurus dibangun oleh Taurus ya dalam relationship-nya dia bersama dengan si pasangan sahnya ini gitu ya. Jadi kayak Taurus memilih relationship ini tuh sebagai lapangan untuk dibangun, menghadirkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Aku akan kaya raya dengan pasangan sahku ini. Aku akan menua dengan pasangan sahku ini. Gitu ya. Aku akan mengabdikan diriku pada hubungannya aku dengan pasanganku ini. Mengabdikan diri dalam artian yang bukan sebagai pelayannya, bukan. Tapi untuk menyatakan bahwa ini adalah hidupku. Gitu ya. Dia adalah rumahku. Gitu loh. Jadi di sini kayak Taurus, aku harus setia dengan dia. Aku harus banyak harusnya Taurus tadinya gitu ya kepada si pasangan sahnya ini. Gitu ya. Jadi di situ kayak suntik terus upaya-upaya biar ini hubungannya bisa lestari. Ya. Kerjakan terus, ngelakuin ini dan itu terus gitu ya. Biar kayak gimana si pasangan sah ini tuh merasa nyaman dengan dirinya sehingga mau bertahan betah dengan Taurus di sini. Atau minimal di sana tuh Taurus ya, kalaupun ini hubungannya tidak terlalu lama terjalin, tapi di sini tuh bisa Taurus dengan cepat gitu loh. Dengan cepat memutuskan untuk mengajak si pasangan ini tuh menikah. Jadi ada sempat keinginannya Taurus untuk melabuhkan hatinya, menyandarkan kapal arungan kehidupannya ya di kehidupan si pasangan sahnya ini. Gitu ya. Jadi kayak yang sungguh-sungguh betul tadinya Taurus dengan si pasangan ini. Sungguh-sungguh. Gitu. Tidak kelihatan di situ tuh upaya bercanda, upaya main-main. Jadi kayak gerbang kedewasaannya Taurus ini tuh dimasuki dengan bersama si pasangan sah. Gitu ya, atau memasuki level babak baru dalam kehidupan maunya Taurus tadinya itu tuh bersama dengan si pasangan sah. Gitu ya. Jadi udah kayak terlepas dari ketemu ideal atau enggak ideal, namun di sana ada secara emosional Taurus itu tuh udah deh aku pokoknya dengan dia aja. Gitu ya. Kalau tidak ideal saat ini tuh masih bisa nanti tuh diusaha-usahain. Gitu ya. Udahlah diterima sajalah dia apa adanya. Oh, dia enggak punya duit. Udahlah nanti sama-sama dicari duitnya. Oh, dia ini tuh orangnya tidak lembut misalnya gitu ya. Udahlah, nanti dipahami aja lah memang sikapnya dia seperti itu. Atau pelan-pelan akan aku ajari pasanganku ini tuh agar bersikap lembut, romantis, bla 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 segala macam. Jadi kayak ada antusias ya, ada antusias dari dalam dirinya Taurus ke
dalam menjalani relationship dengan si pasangan sahnya ini. Nah, seperti itu ya. Setidaknya mungkin Taurus di situ tuh kayak dia bisa kayak secara imajinasi, minimal begitu ya. Imajinasinya dia tentang bagaimana hubungan dia dengan si pasangan sahnya ini tuh udah kayak imajinasi harapan semua manusia yang hidup. Gitu ya. Ya sejahtera, ya harmonis, ya damai, ya sebut itu hal-hal indah dalam kehidupan. Udah setidaknya secara imajinasi udah bisa diimajinasikan Taurus di situ. Gitu ya. Namun ya mungkin dalam perjalanannya ya kayak Taurus ini ketemu dia sama yang dia anggap ini tuh jangan-jangan aku sia-sia nih membangun hubungan dengan dia. Soalnya memang kalau mari lihat, walaupun Taurus di sini tuh kayak udah mantap betul, sudah yakin betul, tapi bisa Taurus nanti ngelihat si pasangan sahnya ini si pasangan sahku ini tuh kok kayaknya nggak ada cinta-cintanya ini sama aku, kayaknya nggak ada sayang-sayangnya ini. Setiap tak ajak ngomongin tentang masa depan, dia mengelak, dia menghindar. Kalaupun ada omongan-omongan pasangan sahku ini, tapi ini kayak hanya sebatas omongan-omongan aja. Tindakan, dia nihil dalam tindakan. Gitu ya. Sepertinya orang ini tuh gayanya random banget. Gitu ya, bisa ditangkap Taurus. Jadi nanti lama-lama bisa Taurus itu tuh agaknya malas hati ngelihat si pasangannya ini. Gitu loh. Dia malas hati, kok kayak nggak ada antusias ya. Si pasangannya ini tuh sebesar antusiasnya Taurus ke dia. Gitu loh. Ya. Baru nanti Taurus menyadari bahwa keoptimisannya dia ini tuh makin lama patah, berkurang, mundur. Karena ini bisa Taurus lihat, nampaknya ini hanya perjuangan sepihak nih. Hanya aku aja nih yang nampaknya berjuang, dianya embuh, dianya kayaknya nggak mau nih. Gitu ya. Aku nih udah rela membuka diri kepada pasangan sahku ini, tapi kok pasangan sahku ini tuh enggak ya. Nah, gitu. Akhirnya saat sekarang atau dalam waktu dekat, mari rasa ada manuver dari Taurus ini. Jadi nampaknya Taurus enggak mau memilih untuk terjebak ya, hanya pada satu pilihan, yaitu relationship dengan pasangan sahnya. Taurus di sini kemudian dia mengambil langkah yang cukup berbeda di sini. Kalau mari bilang sih, dia akan lebih menguatkan diri dia sendiri ya. Dia akan lebih mau jujur lah, dia lebih mau jujur lah ya. Dia lebih mau jujur bahwa ternyata impian harapannya dia dengan si pasangan sahnya ini tuh hanya seperti omong kosong belaka. Dia mau jujur di situ. Dia juga kayak sadar pada diri dia sendiri bahwa ternyata dia ndak juga sekuat itu gitu ya. Dia pun tidak sekuat itu menghadapi sikap si pasangan yang seperti kok kayaknya masih ogah, kok kayaknya masih enggan,
kok kayaknya tak kunjung mencintai dia, tak kunjung pula menyayangi dia, gitu ya. Jadi di sini tuh dia merasa dia ndak boleh optimis terlalu ekstrim gitu loh. Nggak boleh dia positif terlalu positif gitu, nggak boleh. Soalnya ini nanti akan membawa justru ya dampak buruk untuk diri dia sendiri gitu. Dia mau pasangan nggak mau lah, kan susah nih. Mungkin setelah dicoba kok rasa-rasanya masih gagal gitu ya. Kegagalan sampai berapa ribu kali lagi harus dia sadari, kan dia bisa berpikiran kayak gitu. Terlalu lama seumur hidup dihabiskan untuk orang yang tidak punya visi dan misi yang sama serupa dengan dirinya. Kira-kira gitu. Ya. Jadi kayak terlalu banyak waktu yang terbuang percuma, keluar energi yang terbuang percuma terlalu banyak. Jadi sehingga daripada tanda kutip kerugian terlalu banyak, kerugian terlalu besar lagi, lebih bagus Taurus merasa bahwa oh ya sudah gitu ya, disudahi sajalah upaya ini, disudahi sajalah perjuangan ini gitu ya, disudahi sajalah berpikiran positif ini gitu, bahwa ada masa depan dengan si dia gitu loh. Jadi kayak Taurus di sini tuh bisa seperti orang yang aku nggak mau konyol menyia-nyiakan hidupku dengan seseorang yang seperti pasangan sahku ini. Nah kira-kira gitu ya kalau Taurusnya bisa ngomong nih gitu ya, dilihat dari energinya Taurus gitu. Jadi kayak eman-eman gitu ya, eman-eman Taurusnya dengan diri dia sendiri gitu ya, sehingga itu nanti membuat Taurus mematahkan komitmennya dia yang tadinya ingin berintegritas kepada si pasangan, dia patahkan sendiri di sini gitu ya. Kayak juga Taurus di sini melihat ada peluang baru. Bahagianya dia di masa depan bisa dia dapatkan dari cara lain atau dengan orang lain. Nah begitu ya. Jangan-jangan kok kayaknya bisa-bisa nih Taurus membanding-bandingkan si pasangan sah ini tuh dengan si selingkuhan, dan ternyata mungkin saat ini seperti lebih menjanjikan ini dengan si selingkuhan daripada dengan si pasangan sah. Nah, sehingga dialihkan ini ya. Energinya Taurus ya, dia alihkan untuk relationship-nya dia dengan selingkuhannya. Nah, bisa gitu ya. Memang si pasangan sah ini kalau dilihat apa adanya agak kurang merasa mantap dia nih dengan Taurus. Gitu. Mungkin juga ya cinta pun belum terlalu gimana gitu ya. Mungkin juga ngelihat apa yang bisa ditawarkan oleh Taurus bukanlah sesuatu yang memang dia harapkan gitu ya. Jadi apa yang bisa atau yang mau diberikan Taurus ke dia ini tuh mungkin hal baik gitu ya, tetapi dia butuhnya bukan seperti itu gitu loh. Kalaupun dia mungkin melihat diri dia sendiri ya, pasangan sahnya Taurus ini, dia nggak ngelihat lah karakter pun cocok dengan Taurus gitu ya. Ada perbedaan di sana gitu. Mungkin memang seseorang ini tuh pun tidak ada niatan urgennya dia ya
untuk menikah saat sekarang ini seperti apa yang diinginkan oleh Taurus gitu. Mungkin seseorang ini tuh masih lebih nyaman dengan diri dia sendiri, lebih nyaman dengan kehidupan yang dia jalani seperti saat sekarang ini, single gitu ya, single. Nah, kayak gitu ya. Mungkin dia ada yang sudah ada nih, dia punya kehidupan sendiri gitu ya, dan kehidupan ini tuh rasa-rasanya lebih mendatangkan janji untuk kebahagiaannya dia gitu. Jadi sehingga dia tidak mau keluar dari kehidupan yang dia miliki saat sekarang ini gitu ya, untuk masuk kepada kehidupan yang coba dibangun Taurus dengan dia gitu ya. Mungkin di sini pun batasannya dia itu tuh masih suka ya, hanya di batasan, oh ya dia suka sama Taurus, hanya itu aja. Bukan yang, oh ya aku ini cinta nih sama Taurus. Jangan-jangan mari lihat, belum di situ, belum cinta. Masih sebatas suka gitu ya, masih sebatas rasa senang saja gitu. Untuk melegalkan status dalam konsep relationship yang lebih dalam, yang lebih tinggi, yang lebih sakral. Mungkin dia ini tuh kayak, aku nggak mau. Nampak-nampaknya ini tuh aku nggak mau nih. Gitu dia ya. Jadi nggak bisa dia tutup-tutup mata juga pada kebenaran tentang apa sih yang bisa Taurus berikan kepada dia, gambaran masa depan seperti apa gitu ya. Mungkin dia masih melihat itu tuh hanya tawaran atau gambaran-gambaran yang ini nih bikin aku nggak nyaman ini. Nah, ini kayak gini nih bikin aku nggak bahagia nih. Mungkin dia merasa bahwa hak bebasnya dia nanti itu tuh berkurang. Tanggung jawabnya dia itu tuh nanti jadi lebih bertambah gitu ya. Nah dia bisa, nggak mau hidup tuh harus dijalani dengan gampang, enak, mudah gitu ya. Nah dengan Taurus sendiri nampaknya bisa ada tantangan lebih banyak, kerja keras yang lebih banyak, kebebasan yang lebih sedikit dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau dia banding-bandingkan, lebih enak kalau akunya ini tuh belum berstatus dengan sebegitu terikatnya sama Taurus. Itulah ya, masih lebih banyak lagi hal-hal yang menarik yang bisa dia dapatkan di luar sana daripada sekedar kemudian mengunci dirinya dia, menerima apa adanya, bagaimana relationship-nya dia dengan Taurus ini. Jadi kalau mari bilang ini komitmen dalam relationship Taurus dengan si pasangan mari rasa ndak ada komitmen ya, atau sedang mengelakkan komitmen di sini. Gitu. Komitmen itu tuh seperti sebuah hal yang sangat eksklusif banget di sini gitu ya. Tapi juga dengan bayaran yang terlalu mahal, sehingga komitmen itu tuh akhirnya tidak diraih, tidak diambil, tidak diterima, tidak diusahakan. Nah seperti itu ya. Oke baik, dalam pembacaan ini hadir energi dari Gemini. Jadi ini tuh kondisinya lagi tidak baik-baik saja ya hubungannya. Jadi Taurus di sini tuh bisa untuk saat sekarang atau dalam waktu dekat, apa-apa yang biasa dia lakukan kepada si pasangan ini tuh tidak dia lakukan lagi. Apa-apa pemberian yang selama ini dia berikan kepada si pasangan, rasanya mari tidak dia berikan lagi gitu ya. Jadi di sini tuh kayak energi Taurus nampaknya mari membatu, atau ini bisa kayak menghilang gitu loh. Dicuekinnya pasangan sahnya ini, diabaikannya pasangannya ini, tutup mata dia pada kebutuhan si pasangan sahnya ini gitu.
Tidak ada lagi manifestasi kehadiran Taurus dalam kehidupan si pasangan sahnya ini. Nah, itu yang mari tangkap ya. Oke. Gemini hadir, Pisces hadir, Sagittarius, Leo, Aries, energi Virgo di sana, masuk energi dari Aquarius di sana, masuk energi dari Pisces di sana ya. Oke, itu aja dulu. Moga-moga mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.